Dari kabar mengejutkan ditolaknya permohonan sidang isbat pernikahan pasangan Rizky Febian dan Mahalini dari sidang lainnya, maka inilah babak baru dari kasus penyiraman air keras yang dialami Agus Salim. Ya, di tengah sengkarut uang donasinya yang belum juga berujung, Agus Salim untuk kali pertama akhirnya kembali bertemu dengan Aji, pelaku penyiraman air keras yang membuat matanya buta. Pertemuan penuh emosional antara Agus dan Aji terjadi saat digelarnya sidang kasus penyiraman itu yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin kemarin. Agus dan Aji sebelumnya bekerja di kafe yang sama, namun dengan jabatan berbeda. Agus Salim adalah pegawai dan leader pegawai di kafe tersebut. Sedangkan Aji adalah pegawai training untuk menjadi pelayan yang baru bekerja selama 1 minggu. Maka inilah pertemuan Agus Salim dan Aji yang menjadi terdakwa. Udah pasti teringat awal mula kejadian. Berasa saya tuh kembali lagi. Makanya saya sedih sih. Ya, hutang nyawa dibalas nyawa, hutang buta dibalas buta. Gitu, Gus? Ya, oke. Makasih. Agenda persidangan hari ini mendengarkan keterangan saksi dari Agus, Emil, dan ada penyidik. Agus dihadirkan di persidangan sebagai saksi korban. Saat memberikan kesaksian terkait pemicu serta detik-detik penyiraman air keras yang menyasarnya, Agus terlihat begitu emosional dan bahkan hingga menangis di hadapan majelis hakim. Selain mengurai pemicu dan tragedi penyiraman air keras yang dialaminya, Agus juga tampak ngotot membantah sederet ucapan pengacara Aji yang menyudutkannya. Pihak Aji sendiri mengkritisi ketidaksesuaian fakta dan keterangan yang diberikan Agus Salim di muka persidangan. Dan inilah kesaksian Agus di persidangan yang sampai menangis. Enggak, itu bohong. Oh, ini perjalanan saudara saksi. Iya, saya kan sudah berdebat dengan itu Bapak dari saya. Belum perkataan itu belum keluar di saat itu juga. Dari samping putar arah balik. Langsung dia putar arah balik siram muka saya dengan pakai kayu. Saya lihat dan saya berhenti dan saya teriak, Aji, saya bilang, rasakan itu dan saya bakalan buta, itu panas yang saya rasakan, saya teriak-teriak. Saya rasakan panas ya? Panas sekali yang saya rasakan, karena itu seluruh badan saya dari mulai mata, badan, tangan, sampai kaki saya, sampai sekarang seperti ini yang saya rasakan sakitnya yang mulia. Lihat Bapak sekarang sedang Bapak. Ya, perkataan yang tidak sesuai lah dengan kenyataannya. Yang dituduhkan apa, Gus? Agus ngomong apa tadi? Ya, kayak ngomong saya nggak ada pernah ngomong kayak gitu sih. Ya, kalau tadi dari Aji ada beberapa keterangan-keterangan dari saksi Agus yang tidak berkesesuaian dengan fakta pada tanggal 31 Agustus itu kan ada percekcokan kan. Nah, itu ada dikoreksi oleh Aji gitu kan, ada mungkin kronologis yang belum lengkap. Akhirnya tadi Aji menyampaikan tanggapannya. Tangis Agus Salim kembali pecah usai sidang. Ya, Agus merasa plong karena sudah memberikan kesaksiannya terkait tragedi pahit yang membuat matanya saat ini buta permanen. Menyikapi penderitaan panjang yang kini harus dialaminya, Agus pun menginginkan agar Aji dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatannya. Dan bahkan jika memungkinkan dihukum mati. Aji pun tak menampik jika sempat terbesit penyesalan di dirinya melihat kondisi Agus saat ini yang menjadi cacat dan buta.
Apalagi awalnya ia tidak pernah berniat menyiramkan air keras ke wajah, melainkan hanya ke badan atasannya itu. Itikat baik pun sempat ditujukan Aji dengan memberi bantuan pengobatan yang nilainya memang tidak terlalu besar. Hukuman seberat-beratnya. Kasih hukuman seberat-beratnya. Itu aja bang, besar bang. Lebarin. Siap. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa sidang tadi itu. Iya, hasilnya semaksimal mungkin lah. Apa sih Mas Agus yang diharapkan? Keadilan seperti apa mungkin? Ya hukuman seberat-beratnya aja. Masih proses hukum. Memaafkan itu nantilah. Kalau sudah hukumannya berat baru dimaafin kan gitu kan? Gus. Tapi kalau saya lihat kaget ya seperti Aji melihat ternyata kondisi Agus separah itu. Gitu. Saya enggak. Oh ya kalau saya enggak bisa melihat, tapi rasa-rasanya sih ya mungkin sangat menyesali lah. Yang paling pasti sih itu. Di luar jalannya sidang, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim sebelumnya sempat memberi sinyal akan adanya tanda-tanda penyelesaian sengkarut uang donasi Agus. Ya, Farhad membocorkan langkah Novi melalui kuasa hukumnya yang sudah melakukan komunikasi dengannya guna membicarakan soal perdamaian antara Novi dengan Agus secara konkret hari Jumat lusa. Tidak lupa pula Farhad juga menyindir sederet kuasa hukum yang menyerang dia serta kabar hoax jika dirinya sudah melaporkan para pengacara donatur yang berniat mengalihkan donasi yang awalnya sudah mereka berikan kepada Agus kepada pihak lain. Masalah gugatan, ya kan? Kita ini memang menunggu. Kita ini memang menunggu hasil dari rencana perdamaian yang kalian buat, ya kan? Saya mau tahu apa sih yang kalian mau buat, formatnya itu bagaimana, substansinya itu seperti apa perdamaian itu, ya kan? Bukannya kita mau memperpanjang atau kita mau berlarut-larut, enggak. Kalau memang persoalan ini menjadi baik dengan perdamaian, oke, kita setuju, nggak akan kita lakukan gugatan itu. Mudah-mudahan Mbak Novi dari kemarin pengen ketemu sama Agus, mudah-mudahan besok kita ketemu, kita bisa berbicara dari hati ke hati, bisa kita selesaikan masalahnya biar cepat kelar juga, saya juga bisa tenang, itu aja sih harapan saya, semoga didengar sama Mbak Novinya, udah itu aja sih. Saat ini banyak advokat liar, pengacara liar yang nggak jelas. Yang tidak dicari di kantornya, nggak jelas kantornya di mana, ya. Yang tidak jelas kantornya di mana, tapi mereka pakai modus mendukung NP, mau cari perhatian, nyerang kita, akhirnya dipanggil. Nah, begitu dipanggil, begitu dikasih ring 1, ring 2, 3, 2 malu, mundur jadi pengacara donatur nggak tahu dari mana. Sampai sekarang satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada. Bagaimana itu laporan ada? Gitu, kita tanpa syarat, kan Om Brian sudah sebutkan di preskon sebelumnya, ini tanpa syarat. Bahwa nggak ada tuh istilah kita berunding tapi LP dicabut, nggak ada. Karena kita yakin kita bisa mengklarifikasi segala tuduhan itu gitu. Lalu apa pula penjelasan Farhad terkait sosok Nabila yang mengaku sebagai donatur Agus Salim dan mengaku keguguran setelah dilaporkannya ke polisi? Dan seperti apa pula reaksi Farhad kala mendengar kabar Denny Sumargo akan membela para donatur yang terancam dipolisikannya? Jujur ya, walaupun ada Farhad Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan Farhad Abbas. Udah sampai ke tangan saya, Bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Pondak sana. Bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya.
atau pelaporan dari Farhat Abbas. Nah, apalagi namanya Salsabila itu. Salsabila sini. Kalau ada oknum nama Salsabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran kandungan, ya catat ya. Mulai saat ini, katanya memang dia mengalami depresi. Ya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Tanggapannya, ya semoga bisa berdamailah. Tidak ada pertikaian apa-apa. Aku mohon semoganya baik-baik saja. Bang Denny Sumargo juga orang baik, Pak Farhat orang baik, sama-sama mereka orang-orang baik. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Silet RCTI, setelah tangis Agus Salim, selanjutnya ada tangis Paula Verhoeven. Ya, polemik rumah tangga Baim Wong dan Paula kembali memasuki babak baru. Di tengah berbagai tudingan mulai dari pengkhianatan cinta, pencitraan, hingga pembatasan hak asuh anak, Paula akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah podcast, ia mengaku selama ini memang sengaja memilih diam, meski diterpa banyak hujatan pasca digugat cerai Baim. Bagi Paula, dia merupakan salah satu bentuk ujian kesabaran untuk menahan diri. Apalagi jika nantinya berbicara justru membuat suasana semakin keruh. Bahwa kebenaran seperti air yang tidak memiliki bentuk namun akan selalu menemukan jalan. Namun dalam podcast tersebut, Paula pun menampik tudingan yang menyebut bahwa dirinya berhijab setelah digugat cerai. Di tengah berbagai permasalahan yang kini dihadapi, alih-alih marah, Paula justru bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena dipertemukan oleh Baim, membawanya ke begitu banyak kebaikan dan pelajaran hidup. Iya, karena buat aku diem itu kadang-kadang kita kalau ngomong tuh kan gampang ya. Jadi sebenarnya tantangan sih dengan kita diam, yaitu kita harus belajar diam. Sebenarnya waktu pulang bulan Maret tanggal 20-an tuh aku juga belum mantep untuk berhijab. Tapi aku belajar aja, aku pakai dulu gitu. Nah, sembari sampai Jakarta aku berdoa, ya Allah, semoga aku istiqomah ya, aku pengen banget pakai hijab gitu. Yakinkan saya gitu. Nah, tiba-tiba ada momen dimana beberapa teman kita itu yang masih muda tuh meninggal. Jadi aku tiba-tiba takut mati, Mas, takut mati gitu. Aneh banget tuh perasaan ini itu. Serius? Bener. Aku ada di titik proses ini kan pasti nggak mudah. Tapi saat aku berdoa nih ya, waktu aku tahajud gitu, tiba-tiba hidayah tuh datang gini, Mas. Ya Allah, terima kasih ya udah kau hadirkan seorang Baim dalam hidup aku. Kenapa? Karena mungkin karena Baim aku jadi sholat 5 waktu. Karena Baim aku jadi sholat di mall gitu saat itu. Karena Baim aku punya 2 anak yang lucu-lucu, Masya Allah. Karena Baim aku jadi pakai hijab. Karena Baim aku jadi pergi ke kajian. Jadi gitu. Jadi aku bersyukur sih gitu. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Tidak hanya soal orang ketiga dan hak asuh anak, Baim sendiri sempat menyayangkan tudingan yang menyebut bahwa dirinya sosok suami pelit. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Baim pun mengaku dirinya justru selalu membiayai keluarga, termasuk membuatkan YouTube dan memberikan pekerjaan di kantornya untuk adik Paula. Seolah ingin menampik kabar tersebut, Michelle Verhoeven, adik Paula pun menunjukkan usaha miliknya sendiri. Ia mengaku telah membuat bisnis food and beverage dari 2 bulan lalu berkat dukungan Paula yang juga hobi makan. Melihat permasalahan yang tengah dialami sang kakak, Michelle berusaha untuk selalu memberikan dukungan dan mengobrol tiap malam. Selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama 1 orang. Itu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung.
Saya nggak pernah bilang pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungan itu ada di saya. Aku punya usaha mie Bangladesh rumahan. Aku milih mie Bangladesh karena aku sebenarnya suka makan ya Mbak. Suka makan, suka mie ya. Makanya aku coba buat bikin mie Bangladesh gitu. Oh ya, dari dukungan Kapolda, Kak Chelsea, mereka juga suka dateng buat makan, promosiin mereka juga gitu sih, secara nggak langsung gitu. Kapolda kan juga, kita kan satu rumah ya, jadi nggak terlalu sibuk, nggak terlalu gimana-gimana sih, selalu ketemu tiap malam, kadang suka ngobrol, tukar pikiran dan lain sebagainya gitu sih. Jadi nggak terlalu sulit buat nemuin Kapolda.